Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yuliani dari program studi manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dana bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana manajemen dana bank itu muncul. Manajemen dana bank dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, peraturan pemerintah, dan kebijakan perbankan. Jadi dapat kita pahami dari definisi dari manajemen perbankan adalah proses pengelolaan dana yang diterima bank dari aktivitas funding, yaitu pengumpulan dana, untuk disalurkan ke aktivitas financing atau penyaluran dana dengan tujuan mencapai efisiensi dan keberlanjutan operasional bank. Yang selanjutnya, ada tahap-tahap manajemen dana bank. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana ini contohnya menerbitkan produk tabungan dan deposito, menawarkan suku bunga, dan mengadakan promosi buku tabungan berhadiah. Yang selanjutnya ada alokasi atau penyaluran dana, yaitu di mana bank mengalokasikan dana untuk memberikan kredit, memberi surat berharga, atau investasi yang lain yang produktif dan sesuai risiko. Contohnya menyalurkan kredit usaha mikro kepada pelaku UMKM dan juga memberi pinjaman KPR kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas ini yang dimaksud bank yaitu menyediakan cadangan kas minimal di BI, yaitu giro wajib minimum, dan juga menempatkan dana di instrumen likuid seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan juga menggunakan call money antar bank. Yang selanjutnya ada pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko ini yaitu contohnya menilai kelayakan kredit nasabah dengan analisis 5C, yaitu dari karakter, capacity, dari sisi kapital atau modal, kolateral, dan condition. Dan juga menggunakan sistem credit scoring dan BI checking. Dan selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi yang dilakukan yaitu memastikan bahwa dana bank dikelola dengan secara efisien dan sesuai regulasi. Contohnya, audit internal atas kualitas kredit, laporan harian posisi, kas dan likuiditas. Dan selanjutnya contohnya pelaporan keuangan dan rasio kesehatan bank ke OJK. Yang selanjutnya ada perencanaan jumlah dana bank. Perencanaan jumlah dana bank diperlukan untuk menetapkan dana yang dibutuhkan sehingga pengendalian dapat dilakukan. Nah, berikut adalah data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan jumlah dana bank, seperti Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Edaran Bank Sentral. Yang kedua, situasi moneter dan keadaan perekonomian. Yang ketiga, pendapatan masyarakat dan besaran biaya hidup. Yang selanjutnya, jumlah bank saingan dan besarnya cost of fund yang berlaku. Dan yang terakhir, informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan jumlah dana bank yaitu yang terakhir ada capital adequacy ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal dan Bank for International Settlement atau BIS. Yang selanjutnya, kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank. Sedangkan dana modal bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber internal terdiri dari laba ditahan. Laba ditahan hal ini adalah sebagai dividen dan digunakan untuk pengembang usaha bank, dan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham digunakan untuk memperkuat struktur permodalan bank. Yang selanjutnya, sumber internal yang kedua ada modal kerja, yaitu dana yang digunakan dalam kegiatan operasional harian bank, misal untuk membiayai pemberian kredit. Sumber internal selanjutnya adalah setoran modal pemilik saham, yaitu adalah dana yang disetor oleh pemegang saham sebagai bagian dari modal inti bank atau core capital menjadi sumber dana permanen bank.
Yang selanjutnya ada sumber eksternalnya, yaitu dari pinjaman. Contohnya seperti bank mendapatkan pinjaman dari bank sentral. Contohnya Bank Mandiri mendapatkan pinjaman likuiditas dari BI sebesar 500 miliar. Selanjutnya ada investasi ekuitas. Yang dimaksud investasi ekuitas yaitu dana dari pihak luar, biasanya dari investor yang menanamkan modal ke bank dengan imbal hasil berupa dividen. Contohnya, investor asing membeli 10% saham Bank BCA melalui pasar modal. Yang selanjutnya ada hibah, bantuan dana yang tidak perlu dikembalikan, biasanya berasal dari pemerintah atau lembaga donor. Contohnya, hibah dari USAID untuk pengembang sistem digital banking. Selanjutnya dari simpanan masyarakat, seperti giro, tabungan, deposit berjangka. Contohnya, nasabah menabung 10 juta di bank BCA dalam bentuk deposit 12 bulan. Yang selanjutnya ada modal ventura dari investor. Yang dimaksud dari modal ventura dari investor yaitu modal awal yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham bank. Contohnya pendiri bank baru menyetorkan modal inventura sebesar 1 triliun untuk membentuk modal inti atau core capital. Yang selanjutnya ada kebijakan penarikan dan pengumpulan dana bank. Berikut kebijaksanaan dan pengumpulannya, yaitu penjualan saham portofolio. Gambarannya yaitu bank bisa memiliki saham perusahaan lain sebagai bagian dari investasinya. Saat memerlukan dana, bank dapat menjual saham tersebut di pasar modal. Contohnya, Bank BCA memiliki saham PT Telekomunikasi Indonesia senilai 200 miliar. Ketika membutuhkan likuiditas, bank menjual sebagian saham tersebut dan memperoleh 100 miliar sebagai tambahan dana internal. Kebijaksanaan yang kedua yaitu peningkatan nilai saham atau capital gain. Jika nilai saham yang dimiliki bank meningkat, bank bisa mendapatkan capital gain saat menjualnya. Keuntungan dari kenaikan nilai saham ini menjadi sumber dana internal. Contoh, PT Saratoga membeli saham PT Adaro seharga 1.700 per lembar. Setelah 1 tahun, harga naik jadi 2.500. PT Saratoga menjual dan memperoleh keuntungan 800 per lembar yang masuk sebagai tambahan dana bank. Yang selanjutnya adalah penerbitan saham. Yang dimaksud adalah bank dapat menerbitkan saham dan menjual kepada pemegang saham lama atau investor baru. Ini meningkatkan modal bank tanpa bergantung pada utang. Contohnya, Bank DKI menerbitkan 1 miliar lembar saham baru seharga 2.000 per lembar. Dari hasil right issue ini, bank berhasil menghimpun dana sebesar 1 triliun untuk ekspansi layanan digital banking. Yang keempat ada reinvestasi laba. Yang dimaksud dari sini adalah bank tidak selalu membagikan seluruh laba sebagai dividen. Sebagian laba bisa ditahan dan digunakan kembali untuk pembiayaan internal. Misal ekspansi, membuka cabang baru, atau penguatan modal inti. Contohnya dari laba bersih 2 triliun, Bank DHI hanya membagikan 500 miliar sebagai dividen, sementara 1,5 triliun ditahan sebagai dana internal untuk membuka 10 cabang baru dan upgrade sistem IT. Yang selanjutnya ada kebijaksanaan dan pengumpulan dana bank dari sumber ekstern, yaitu kebijaksanaan yang pertama ada kebijaksanaan eceran. Kebijakan ini berfokus pada pengumpulan dana dari masyarakat umum atau nasabah perorangan dalam jumlah kecil tanpa banyak. Contohnya, bank membuka rekening tabungan dengan setoran awal 20.000. Ini contohnya sering kita temukan ya ketika kita ingin membuka rekening di beberapa bank. Yang selanjutnya adalah kebijakan suku bunga, yaitu gimana penentuan tingkat bunga yang menarik agar masyarakat tertarik menyimpan uang di bank. Contohnya, memberikan bunga deposito lebih tinggi dari kompetitor, misal 6,5 per tahun, ya, dan juga contohnya program promosi bunga spesial untuk tabungan dengan saldo tertentu. Selanjutnya ada kebijakan distribusi. Kebijakan distribusi ini berkaitan dengan penyebaran jaringan bank agar lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Contohnya pembukaan cabang bank hingga ke pelosok desa. Yang selanjutnya ada kebijaksanaan waktu,
yaitu di mana penentuan waktu atau jangka waktu yang fleksibel untuk menarik lebih banyak nasabah. Contohnya deposito dengan jangka waktu pilihan 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Dan juga ada kebijaksanaan pemberian hadiah, di mana bank memberikan insentif atau hadiah untuk menarik simpanan masyarakat. Contohnya, hadiah langsung seperti payung tas atau voucher belanja untuk pembukaan rekening baru. Yang selanjutnya ada kebijakan kombinasi, yaitu di mana penggunaan beberapa strategi sekaligus untuk menarik dana eksternal. Ini lebih kompleks ya, yaitu bank membuka cabang, menawarkan bunga tinggi, memberikan hadiah langsung dan promosi melalui media sosial secara bersamaan dalam satu program. Yang selanjutnya adalah ada kebijaksanaan pencarian tabungan, yaitu adalah bentuk upaya aktif bank dalam mencari dan mengajak masyarakat untuk menabung. Contohnya petugas bank keliling ke pasar atau ke sekolah untuk mengajak masyarakat untuk membuka rekening dan juga memberi edukasi keuangan ke masyarakat untuk pentingnya menabung. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah perkataan. Terima kasih.